mempelajari bahasa Inggris yang berkaitan dengan area bisnis ya, kita nggak bakal mempelajari bahasa Inggris yang sifatnya basic ya. Oke, mungkin boleh dari Mas Ali dulu, boleh perkenalan dulu. Boleh silakan, nggak harus open cam ya, boleh dari open mic aja. Oke ya, suaranya kurang jelas ya. Buat menit sebentar. Oke, gimana Mas Dharma? Sudah better suaranya? Sudah. Oke ya, boleh dari Mas Dharma dulu deh. Boleh ya, please introduce yourself, boleh perkenalan dulu. Oke. eh, Ya, sebelumnya saya dari Denpasar, Bali. Eh, Nama saya Nanda. Saat ini bekerja di anak perusahaan Telkom, Telkom Akses. Ya, itu untuk perkenalannya. Oke ya, thank you ya Mas Dharma ya. Boleh kita langsung aja nih ya. Ya, sebelumnya di kelas sebelumnya kita sempat membahas tentang yang namanya ya bisnis English ya. Bagian mananya ya, bagian bagaimana sih ya kita membuat surat lamaran dalam bahasa Inggris ya via email ya. Terus bagaimana sih how do you present any information in English ya? Bagaimana kita melakukan presentasi dalam bahasa Inggris juga. Ya. Jadi ya seperti biasa ya, sebelum kita mempelajari sesuatu tentu kita harus tahu ya apa sih tujuan kita mempelajari ini. Nah, kenapa sih bisnis English ini berbeda dari bisnis lainnya? Ya, karena memang itu the fact ya, faktanya memang kayak gitu. Bahasa Inggris yang kita gunakan di bisnis itu jauh berbeda dengan yang kita gunakan di dalam daily conversation. Ya, kan udah pernah saya sampaikan juga ya. Tujuan kita mempelajari bisnis English itu yang pertama ya untuk memperbaiki ya, improving our communication skill. Ya, jadi ibarat kata ya, kita bisa uh, menganggap orang itu profesional ya atau kompeten ya, pertama kali yang kita lihat adalah kemampuan dia berbicara ya. Contohnya misalnya kita sedang diwawancara ya. Nah, kita tahu kita membutuhkan seseorang that is capable of international relation ya. Kita butuh misalnya orang yang mampu beradaptasi dengan hubungan internasional gitu. Nah, of course ya, kita bisa lihat dari bahasa Inggrisnya. Apakah bahasa Inggrisnya itu udah levelnya udah masuk ke yang sesuai dengan business world, atau ya masih basic-basic biasa doang ya. Nah, yang pertama ya, improving communication skills ya. Semakin kita jago dalam bisnis English ya, semakin ya kita reliable lah, mudah dipercaya ya kita ini ya, oh, ini orang kompeten nih untuk dipakai buat communication English ya. Yang kedua ya, bisnis English ya as international language itu semua orang dapat pada tahu ya. Bisnis English ini ya adalah bisnis English itu adalah bahasa internasional ya. That's why dari zaman dulu sampai sekarang ya, yang namanya pendidikan bahasa Inggris itu selalu ada. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum lah ya. Nah, selanjutnya yang tadi ya, regular English versus business English ya, of course dia berbeda. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bagaimana kita greetings in daily conversation dengan business English itu berbeda, apalagi kalau memang kita berbicara dengan yang sifatnya atasan mungkin. Nah, lalu ada juga working abroad ya, ini banyak ya. Contohnya murid-murid yang di kelas bahasa Inggris yang biasanya private ke saya itu banyak yang Mister, saya mau persiapan buat nanti tes ya, karena bakalan ada promosi dari perusahaan saya ya. Nah, rata-rata bakal mempersiapkan kemampuan bahasa Inggrisnya untuk presentasi ya. Karena kan nggak mungkin ya dia dikirim keluar gitu, tapi cannot speak English properly gitu ya, nggak bisa bahasa Inggris dengan benar gitu. Yang kedua, bisnis English will lead you to success ya. Ini ibaratnya ya seperti yang saya bilang tadi ya, kepercayaan kita ya.
dalam bisnis ya kepercayaan nomor satu ya. Nah, ibaratnya nanti ya misalnya Mas Dharma atau Mas Alif, orang-orang pada tahu, nah ini Mas Dharma Mas Alif ini paling jago nih buat dipakai buat di international relation. Nah, rata-rata bakal bawa Mr. Dharma aja deh atau Mr. Alif aja deh buat pertemuan sama negara ini atau pihak ini gitu ya. Dan itu bakal lead you to success biasanya ya. Your relation ya, relasi yang mas punya bukan hanya nanti di lingkup nasional atau juga internasional ya. Nah itu dia ya, untuk yang alasan kita mempelajari bisnis ini. Nah kemarin kita sempat ya mempelajari email ya. Nah, jadi kita bakal melanjutkan materi kemarin ya. Nah nanti saya bakal review juga ya. Untuk hari ini kita bakal masuk ke English interviews ya. Nah, jadi gimana sih interviews di dalam bahasa Inggris itu ya. Nah, untuk interviews biasanya ya rata-rata yang ditanya sama aja. Tapi karena di sini bahasa pengantar bahasa Inggris ya tentu kita harus paham apa sih ya istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai di saat kita um, mengikuti interview dalam bahasa Inggris ya. Nah, oke, rata-rata zaman sekarang udah pada interviewnya dalam bahasa Inggris ya. Karena memang sekalian mau lihat nih kandidat udah bisa belum bahasa Inggrisnya gitu. Ya karena kalau zaman dulu mungkin ya tinggal ditulis ya kemampuan bahasa Inggris pasif aktif, tapi pas wawancaranya bahasa Indonesia juga ya. Nah kalau sekarang mungkin langsung dibuktiin aja ya di dalam interviewnya udah bagus ya. Nah oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih ya? Kita langsung lihat, kita langsung studi kasus aja ya. Pertanyaan yang pertama yang paling sering digunakan dalam interview itu adalah oke ini kita masuk masuk lagi ya peserta baru. Nah, pertanyaan yang paling sering ya di dalam interview itu ya di saat interviewer bertanya sama interviewee-nya ya adalah tell me about yourself ya. Ibaratnya kita disuruh perkenalan diri nih ya. Tell me about yourself. Nah, jadi di saat kita udah dikasih pertanyaan kayak gini, ya kita harus ingat apa sih ungkapan-ungkapan atau expression ya yang bakal kita gunakan ya untuk menjawab pertanyaan tipe kayak gini. Nah, jadi tergantung ya kalau dilihat dari beberapa ungkapan kita bisa lihat dari sini dulu. Ya. Nah, kita bisa mulai dari ya data pribadi dulu. Walaupun beberapa interviewer kadang nggak terlalu peduli dengan ini ya. Contohnya kayak, oh ini ya, I was born and raised bla bla bla. Biasanya nggak terlalu penting ini ya, kita lahir di mana dan bla bla itu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Karena poin utamanya nanti apa sih yang bakal mempengaruhi kompetensi kita di perusahaan itu. Ya, jadi bisa lah kita mulai dari ya, my name is bla 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 ya. Terus I was born ya sekedar tempat sama tanggal lahir doang ya. Terus I live in apa gitu ya. Karena kadang beberapa perusahaan, company itu bakal really determine, really think about your location ya. Karena zaman sekarang ada yang work secara remotely ya nggak, ada yang secara work from office. Jadi tempat tinggal bakal berpengaruh banget gitu. Ya. Terus I attended university ya. Ini kadang penting banget ya. Walaupun nggak semua HRD itu bakal nilai seseorang dari lulusan mananya, tapi ya yang namanya lulusan universitas terkenal biasanya bakal gunakan privilege-nya itu ya. Oh ini saya anak UGM nih ya, saya anak UI ini ya, itu bakal bisa kita gunain itu ya. I attended ya atau I graduated from apa gitu ya, bisa kita gunakan untuk yang kedua nih ya, I just graduated from apa gitu. Nah selanjutnya bisa kita masukin ya pengalaman kita, tapi tips-tipis dulu ya biasanya kalau untuk tell me about yourself ini ya. Jadi bisa dibilang sih kita bekerja di mana ya berapa lama gitu ya. Untuk detail pekerjaannya mungkin kita tahan nanti untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini juga sama nih ya. I have worked for various firms including ya. Saya sudah bekerja di beberapa maksudnya perusahaan ya termasuk di sini gitu ya. Nah, jadi itu yang untuk yang describing yourself. Nah, kalau tell me about yourself itu apakah hanya berupa informasi pribadi? Apakah masuk juga untuk ini, Mister? Kayak strength kita, weakness. Nah, boleh ya. Di saat kita memperkenalkan diri kita, kita boleh spill tipis-tipis lah. Ya, ibaratnya kita harus flexing kan. Kita harus jual ya. Jual diri kita tuh apa sih kualitas diri kita gitu ya. Apa sih yang menjanjikan dari kita gitu. Nah, jadi bisa juga kita gunakan ini ya. I perform well under pressure. Saya bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan ya.
atau I develop some important skills. Nah, ini bisa ya. Saya punya beberapa skills, mungkin bisa kita ceritakan dulu pernah ikut kursus ini ya, dulu pernah ikut magang ini, internship ini, or other course mungkin ya. Nah, bisa kayak gitu. Oke. Atau I'm used to working in a busy environment. Nah, jadi mungkin untuk yang udah experience ya, yang sudah pernah bekerja ya. Jadi lebih enak lah harusnya daripada yang fresh graduate ya. Karena kalau yang sudah ada experience, ya, kan banyak yang bisa diceritain ya, bisa banyak yang disampaikan. But if you are a fresh graduate ya, ya itu kadang kita harus, you will need more effort to convince your interviewer ya. Kita butuh effort yang lebih untuk meyakinkan interviewer kita gitu. Nah, itu biasanya untuk yang fresh graduate ya. Tapi kalau misalnya udah ada pengalaman ya rasanya harusnya lebih enak lagi ya. Karena yang diceritakan kan itu juga ya kayak I used to working in a busy environment, buktinya apa, kita sudah pernah bekerja di environment yang busy gitu ya. Nah, gimana sih, I'm a very organized person, saya adalah orang yang teratur ya. Buktinya apa, dulu kita di instansi ini gimana sih kerjanya, dulu kita di lembaga ini gimana sih kerjanya ya. That's why ya, mungkin banyak yang bilang kenapa sih lowongan kerja itu we need an experienced person gitu. Padahal kita nyari kerja juga untuk mencari pengalaman, tapi di saat nyari pekerjaan ditanya yang udah ada pengalaman dulu. That's why ya, in Indonesia if you are already experienced ya, you can get new work easily ya, new job easily ya. Jadi kalau udah ada pengalaman harusnya lebih gampang gitu. Nah, jadi ini ya, untuk pertanyaan pertama ya kita bisa menggunakan frasa-frasa tadi ya. Kita bisa lihat juga nih contoh yang dipakai tadi apa sih gitu. Ini. Oke, wait a minute. Nah, tell me about yourself ya. Kalau di sini jangan menggunakan langsung to the point nih, jangan nggak pakai basa-basi ya. Nah, I am really energetic ya, saya sangat semangat ya. I'm a great communicator ya, saya adalah orang yang jago komunikasi ya. Terus langsung just spill nih ya, working in sales for 2 years helped me to build confidence and taught me the importance of customer loyalty. Nah, tipe pertanyaan kayak gini biasanya yang paling banyak menangin ya. Kenapa? Dia langsung jual ini ya. Dia langsung jual pengalamannya. Working in sales, nah jadi dia kayak nggak perlu muluk-muluk ceritain dia ngapain, tapi dia udah nunjukin, saya udah kerja loh gitu ya. Ya, jadi yang tipe nomor satu ini yang paling kuat di antara yang lainnya. Cuma kayak gini kan ini nggak ada bukti. Misalnya orang kan bisa ngaku doang ya. I'm punctual, I'm dependable, saya bisa diandalkan ya. Terus can be counted upon to finish what I started ya. Bisa diandalkan untuk apapun yang udah saya mulai gitu. Nah, mungkin ya kesana positif. Tapi kalau misalnya kita nggak lengkapi dengan yang ini ya, dengan pengalaman kita ya, itu rasanya kayak tidak ada eh, proof, ya nggak ada buktinya untuk itu. Nah, makanya yang tipe pertanyaan jawaban pertama ini adalah yang paling kuat ya, berdasarkan ya pengalaman-pengalaman murid yang lain juga begitu ya. Jadi Mister kalau misalnya saya ditanya gini nggak boleh ya saya ngaku apanya personality saya gitu. Kan saya juga harus jual personality saya itu gimana gitu ya. Itu kita lihat dulu ya. Kita terserah ya bebas ya masukin personality apa aja. Ya ini ada pilihan ya. Kalau untuk ditanya personality bisa kita pakai ini. Nah, boleh diperhatikan Ersa ya. Ya yang paling sering dipakai itu adalah hardworking ya. Udah pada tahu semua ya. Hardworking itu apa ya. Terus boleh juga nanti hardworking itu orang yang ya bekerja keras, giat ya. Terus ada committed ya. Committed itu orang yang berpegang teguh dengan apa yang ya, dia kerjakan ya. Jadi bukan ada tipe orang ya, dia mulai satu project ya, masih di tengah-tengah dilempar ke juniornya atau ke bawahnya. Nah, kalau orang committed dia bakal loyal sampai semua itu kelar ya. Terus trustworthy ya. Trustworthy itu someone who you can rely on ya, maksudnya itu orang yang bisa dipercaya. Jadi kita bisa gunakan kata-kata di sini ya. Honest, jujur ya, fokus ya, orang yang bisa tetap fokus tanpa terpengaruh dengan keadaan apapun gitu ya. Terus apa? Methodikal ya. Methodikal ini orang yang kalau bekerja itu ya sistematis ya, dia nggak random-random gitu metodenya. Pasti ada urutan-urutan gitu ya. Terus ada proaktif ya. Nah, jadi silakan digunakan nanti kalau misalnya kita mau menyelipkan personality ya, di sini udah ada pilihannya, ada hardworking, committed, trustworthy dan lain-lain. Nah, terus Mister kalau tadi kan katanya boleh ya kita nambahin experience sebagai bukti tentang apa sih personality kita ya. Tinggal kita bilang ya, I have 5 years experience as apa misalnya ya. Misalnya
dia pernah bekerja sebagai land surveyor ya. Mungkin dia pernah menjadi ahli tanah, ahli pemetaan tanah. Dia bisa bilang gitu ya. I have 5 years experience as a land surveyor in PT Hasanah Surveyor Raya gitu ya. Nah, jadi segitu aja ya, nggak perlu kita detail jawab kerja kita ngapain aja di sana, nggak perlu ya, karena itu biasanya bakal ditanya selanjutnya ya. Kecuali memang ya, let me know about your experience in bla 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 as a land surveyor. Nah, itu baru kita jelasin kita ngapain aja sih selama jadi land surveyor gitu. Ya, itu untuk yang personality ya. Untuk pertanyaan tipe yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti Mas atau Mbaknya kalau ada yang mau bertanya silakan langsung resen aja di post saja apa yang saya sampaikan ya. Jadi boleh nggak perlu nunggu saya selesai bicara, boleh langsung post saja. Nah, itu yang pertanyaan pertama ya. Telling me about yourself. Oke. Yang kedua adalah pertanyaan yang juga sering ya kita gunakan, yaitu adalah why did you leave your previous job? Nah, jadi kan sebelumnya saya bilang ya, anyone who is already have like experience, yang udah punya pengalaman ya, maybe you can convince your interviewer ya more easily ya, lebih gampang daripada yang fresh graduate. The problem is ya, ini juga ibaratnya pisau bermata dua ya. Mereka bakal bertanya, emangnya kenapa sih ya berhenti gitu ya. Dia kan bisa lihat ya pengalaman kerja kita. Kenapa sih berhenti gitu di perusahaan ini dan kenapa sih mau gabung di sini ya? That's the common question ya. Jadi bukan berarti oh I have the experience they will immediately hire me gitu. Oh, saya punya pengalaman nih, mereka bakal nggak nanya-nanya nih, langsung bakal menerima saya. No, not that way ya. Kadang itu jadi um, ibaratnya ya nambah pertanyaan baru dari interviewernya. Nah, ini contohnya ya. Why did you leave your previous job? Kenapa ninggalin kerjaan yang lama? Ya, what's the problem? Tuh, ya. Nah, ini kita jawabnya harus pintar-pintar. Jangan nanti, oh, I need more money. Jangan ya. Walaupun memang benerannya itu ya. Nah, I think the salary here is higher gitu ya. Gaji di sini lebih gede. Walaupun itu memang itu kenyataannya, but you cannot give such an answer. Nggak bisa kita ngasih pertanyaan kayak gitu. Ya, jawaban maksudnya ya, jawaban kayak gitu. Lalu gimana cara jawabnya? Ya, ini ada beberapa phrase ya yang bisa kita gunakan ya. Gimana sih ya? Ini ada contohnya di sini. Nah, walaupun kesannya ibaratnya kayak ini kan nggak jujur, kan tujuan kerja itu duit ya, kan nggak mungkin ya kita tujuannya langsung bilang duit duit, kan impossible ya. We have to be professional in any situation ya. Nah, coba ya, nih contohnya, why do you want to leave your job ya, ini harusnya why did ya. I have reached my full potential there ya. Itu paling sering ya, saya udah mencapai potensi saya di sana. Itu bakal ditanya lagi potensi apaan gitu ya, untuk kamu apaan gitu ya. And I'm now seeking a role where I will be pushed and challenged gitu ya. Dan saya sekarang mencari posisi atau peran di mana saya bisa lebih merasa terdorong dan tertantang. Nah, ini bakal ditanya lagi ya. Nah, jadi ibaratnya maksudnya gimana? Kita bisa bilang ya, I don't see any opportunity to let myself grow in the company. Jadi ibaratnya kalau saya di perusahaan sebelumnya, saya rasa saya udah pelajari semuanya ya. Saya butuh tempat untuk lebih berkembang gitu ya. Nah, bisa kayak gitu ya. Jadi jangan kesannya kayak cuma kayak tadi jawabannya bagus itu kita nggak bisa jelasin maksudnya apa gitu ya. Maksudnya apa sih gitu, butuh personality yang bagus dan gimana gimana gitu. Ini saya kirim dulu ya, wait a minute. Jadi pertama kayak gitu ya. I have reached my potential here atau there ya, di tempat itu. Saya sudah mencapai ya potensial penuh saya di sana. Saya sudah merasa perusahaan sebelumnya udah saya kuasai semua bidangnya dan saya membutuhkan tempat di mana saya bisa belajar lebih banyak gitu ya. Atau saya yakin tempat ini bisa membuat saya lebih berkembang ya. Karena apa? Mungkin ya karena relasi di perusahaan ini lebih gede gitu ya. Atau perusahaan ini is bigger than the previous company gitu ya, perusahaan sebelumnya ini lebih gede dari sebelumnya, bisa kayak gitu ya. Nah, lalu setelah kita nyebutin alasannya langsung kita tutupin ya. Nah, why do you want this job ya, nah kenapa, lalu setelah kita tinggalin kenapa harus yang ini kita pilih ya, itu sering ditanya ya, kenapa harus company ini, kan banyak company yang lain gitu. Nah, kan langsung bilang ya, this job is a great match for my skills and qualification ya, kan tadi kita udah ngaku ya,
kita tadi ngakunya I have get the full potential. Kita udah dapat potensi yang maksimal di pekerjaan sebelumnya. Kita tunjukin dong. Nah, apakah yang kita dapatin tadi bisa menyesuaikan dengan position atau offers yang disediakan, ya posisi yang disediakan perusahaan itu. Contohnya tadi kita ngakunya anggap aja di perusahaan yang sifatnya kayak berhubungan dengan anggap ini instansi kehutanan misalnya ya. Nah, saya sudah lama di instansi kehutanan swasta ini ya di bidang rehabilitasi hutan gitu. Nah, kita ceritain ya. Jadi saya rasa posisi ini sesuai dengan kemampuan saya sebelumnya gitu ya. Match for my skills and qualification, dan kebetulan ya di sini rehabilitasi hutannya juga dengan pihak internasional, otomatis saya juga makin berkembang dong. Nah, itu ya cara menjawabnya in English. In English gimana ya? Kita bisa sesuaikan ya. Jadi kita gunakan jawab ini ya. The job is a great match for my skills ya. As a apa misalnya as a sales gitu ya. The job is a great match for my skill as a apa misalnya teller gitu ya. The job is a great match for my skills as a, apa misalnya as a teacher misalnya, and qualification ya, and I am very passionate ya about this industry atau about this company ya. Kalau misalnya ini terlalu panjang gimana Mister ya? Ada pilihan lagi ya. Sebenarnya dia banyak ya untuk menyatakan apa sih alasan kita memilih pekerjaan ini. Nah, ini ada contohnya ya. I want to take one more responsibility ya. Saya mau mengambil tanggung jawab yang lebih gitu. Itu yang pertama ya. Walaupun ini saya nggak rekomendasi ya, karena bakal ditanya yakin kamu dikasih tanggung jawab gitu ya. Biasanya kita kalau interview interview itu ya, kita boleh pede tapi jangan over pede. Karena nanti kan kayak dikira sosokan gitu ya. Itu yang nomor satu ini ya. Oh, I want to take one more responsibility ya. Kita mau tanggung jawab. Nanti saya yakin kamu aja nggak tahu lingkungan di sini gimana gitu ya. Nah, kamu aja nggak tahu bebannya di sini gimana. Jadi bisa kita gunakan yang ini nih, yang kedua ya, because it is inline. Inline itu maksudnya cocok ya, sejalur ya, satu jurusan with my qualification ya. Qualification itu itulah tadi ya, entah pendidikannya jurusannya apa ya, atau experience-nya apa aja sih gitu. Nah, jadi di sana ya, ini yang paling sering dipakai. Atau boleh juga I want to further my career in accounting. Saya mau menjelajah lebih jauh ya karir saya di dalam accounting gitu. Nah, jadi kenapa ini lebih ya? Karena ini perusahaannya lebih gede gitu. Because this company is bigger ya. Otomatis nanti dia ya, I will get more and more and more experience gitu ya. Nah, bisa juga kita agak menyanjung dikit ya company-nya ya. I am impressed by the quality of your product or services. Ya, kita jelasin ya. Apa aja contohnya ya. Saya tuh tertarik ya, ternyata layanan apa di sini lebih bagus. Jadi saya mau kontribusi juga di dalam layanan itu gitu. Karena sebelumnya saya punya pengalaman untuk basic ini dan itu gitu ya. Untuk yang why ya, why do you want, why did you leave your previous job ya? Kenapa sih ninggalin pekerjaan yang lama? Oke. Dulu saya juga sering ditanya ini ya. Kebetulan karena saya bekerja di beberapa lembaga masing sekaligus, saya sering ditanya, kenapa join lagi? Kan udah ada di sini. Kenapa ini? Ya. Nah, that's why ya. Ini bisa dibilang ya, saya udah sering banget nih ditanya kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke kita lihat di sini ya. Boleh kita lihat apa sih jawaban yang dibuat orang ini ya. Contohnya, I've learned a lot from my current role ya. Aku sudah belajar banyak dari pekerjaanku yang sekarang ya. Terus, but now I'm looking for a new challenge ya. Aku mencari tantangan baru ya. To broaden my horizon to gain new skills ya. Untuk melewati batasnya, aja punya batas diri ya kan. Nah, untuk menambah skill-skill baru. Atau bisa juga di sini ya, I'm looking forward to better opportunity to grow in job wise and financial wise ya. Saya mau mencari kesempatan yang lebih baik ya, agar bisa berkembang secara bijak di dunia pekerjaan, di dalam keuangan ya. Ini agak jujur ya, aja langsung bahas keuangan gitu ya. I want to learn more things where I'm working ya. Nah, oke, ada juga ya. I'm looking for a job where I can grow with the company. Nah, ini paling enak kalau company-nya baru ya. Contohnya kita tahu ini company baru nih ya, kita bisa bilang ya, I'm looking for a job where I can grow with the company gitu ya. Otomatis kita kayaknya pengen ikut andil lah gitu ya, biar company-nya makin gede gitu. Tapi kalau misalnya company udah gede ya, kita bilang kayak gini, orang bilang we don't even need you katanya ya. Tapi nggak, bahkan nggak butuh kamu untuk bikin perusahaan gede ya. Kadang kita juga di mob ya kalau di interview itu ya. Jadi so get ready for such an interview gitu. Oke.
Nah, ini yang paling basic ya. I'm looking for a job that suits my qualification. Udah pasaran banget ya. Saya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi saya ya. Nah, kalau ini bisa juga Mister Mister kalau saya di PHK gimana gitu. Ya, bisa juga disampaikan sebenarnya ya. I was laid off atau made redundant ya. Tapi kalau bisa misalnya yang efeknya sifatnya negatif itu kalau bisa ditutupin deh gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Misalnya karena ada kesalahan ini gitu ya. Nah, walaupun kita sebutin jujur di awal gimana, kita bisa bilang ya, but I will make it better in this company gitu ya. But I will do something better in this company if I get the chance gitu ya. Saya bakal lakukan lebih baik ya, dan saya bakal belajar dari kesalahan sebelumnya ya, dari pengalaman saya sebelumnya ya. Untuk yang pertanyaan itu kedua gitu. Oke. Lalu next question itu biasanya gimana untuk job interview ini? Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, yang ketiga itu tentang what are you currently doing? Nah, jadi dia nanya, oh berarti you have left your previous work ya. Kamu udah ninggalin pekerjaan kamu. Jadi kegiatan kamu sekarang apa sih? Gitu. Nah, ini tinggal jawab di sejujurnya ya. Kalau memang bekerja disampaikan ya. My work is important to me, so instead of rushing to blah 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 ya, I'm taking my time and being selective to make sure my next role is the right one ya. Ibaratnya gini ya. Oh, ini walaupun panjang kayak gini, sebenarnya kalau kita artikan ibarat gini, saya lagi nunggu doang gitu sebenarnya ya. Tapi walaupun memang sesimpel itu di dalam interview kita sampaikan dengan bahasa yang agak keren lah ya. Ini kan sebenarnya kalau kita artikan dari my work sampai one ini, dia cuma ngomongin dia tuh lagi nunggu ya, lagi nunggu yang paling cocok sama dia apa sih? Tapi dia ngomongnya sepanjang ini ya kan, my work is important to me, pekerjaan itu hal yang penting bagi saya ya. So instead of rushing to accept the first thing ya, jadi daripada saya milih siapa yang datang duluan ya, siapa yang menerima saya duluan ya, I'm taking my time and being selective ya, to make sure my next role is the right one. Saya jadi milih waktu, saya harus sediain waktu dulu, dan saya harus milih-milih ya untuk mastiin kalau pekerjaan selanjutnya itu yang benar gitu, yang sesuai. Padahal kan istilahnya dia nunggu doang nih ya. Berarti dia nggak ngapa-ngapain, nganggur gitu ya. Kalau yang kedua bisa ya kita tentunya jadi aktif ya. I'm working on several freelancer projects while actively job seeking. Jadi ibaratnya gini, ya even though you really need this job ya. Walaupun nanti misalnya kayak Mas Dharma, Mbak Feby atau Mbak Raisa ya, memang bener-bener butuh nih job ya. Kita jangan kesana nanti kayak begging ya, kayak orang yang benar-benar butuh banget pekerjaan. Kita bisa nunjukin, oh saya ini walaupun oh, nyari kerjaan di sini saya bukan pengangguran, ya, saya juga ada kegiatan dulu. Gitu. Sebenarnya kita agak jual mahal ya gitu. Karena if you are too begging ya for any position in job ya, itu bakal lower your value biasanya ya. Jadi ibaratnya kita jangan, walaupun memang in fact we really need that ya. Nah, kita nggak harus kayak gimana ya. Oh, benar-benar begging gitu ya. Nah, jangan sampai lah ya gitu. Oke. Terus ada juga nih ya, ini jawaban yang mungkin ya untuk yang orang rumahan ya. Spending time being at stay at home ya, and volunteering at my daughter's school. Oke. Nah, atau mungkin ya ada yang mungkin masih dari S1 ya, fresh graduate pengen nunggu kerjaan ya sambil S2 ya, bisa gitu ya. I'm taking some continuing education classes ya and seminars ya, boleh silakan kayak gitu juga jawabannya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya untuk yang pertanyaan keempat. Nah, ini so far gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Boleh ya ditanyakan ya. Nanti boleh. Mister, kemarin saya ada interview di sini. Terus saya jawabnya harusnya gimana sih gitu. Karena kemarin pas si HRD-nya nanya, mukanya kayak agak aneh. Boleh ditanya sama saya. Jadi ke depannya kalau ada interview dalam bahasa Inggris, ya bisa kita perbaiki kesalahan sebelumnya. Ya. Saya ada murid ya private, dan dia itu ikut WHV ya, program kerja ya, work holiday visa in Australia. Nah itu juga kayak gitu ya. Mister, kemarin sebelumnya saya kayak gini ya. Jadi gimana ke depannya? Ke depannya udah saya ajarin ya gimana sih benernya job gitu. Ya, thanks God dia lulus gitu kan. Akhirnya dia dapat kesempatan, akhirnya dia udah berhasil di Australia gitu ya. Jadi silakan ya disampaikan kalau ada Mas Alif atau Mas Dharma atau Mbak Feby sama Reza yang mau bertanya, mungkin ada pengalamannya tentang interview bahasa Inggris ini yang kurang menyenangkan, boleh ditanyakan ya. Jadi nggak berulang lagi.
mungkin kesalahannya gitu ya. Silakan nanti kalau mau bertanya langsung aja potong saya atau dari chat Zoom-nya aja langsung ya. Oke ya, nah ini kira-kira ya. Kalau tadi ya kita udah sempat nyinggung experience di dalam perkenalan diri, ya interviewer itu bakal nanya ya. Kemarin waktu jadi ini, what do you find most rewarding about di sales atau jadi orang marketing atau jadi HR? Dia bukan nanya apa yang paling enaknya, dia nanya. Kita kan otomatis harus cerita nih, kita harus ngapain gitu ya kan. Kita ngapain aja gitu selama kita kerja sebagai ini, sebagai itu. Dia mau lihat kita beneran bekerja sesuai role kita nggak, sesuai peran kita nggak. Karena kelihatan dari cerita kita. Ini kayak gini ya. I really enjoy making contacts and spending time talking with people. Nah kan ya memang gitu kelihatan salah ya. Jadi kita harus jelaskan. Ya, makanya tadi saya bilang kalau masih di perkenalan diri nggak usah cerita terlalu panjang kita ngapain. Karena itu bakal ditanya di setelahnya. Ya. Jadi cukup kita bilang nanti di perkenalan diri itu ya kita bekerja di mana ya. Terus seberapa lama. Untuk urusan kita ngapain aja itu dipertanyakan kayak gini. Ya. Nah, the most rewarding of being bla 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 apa aja ya. um, for me is the time spent with the customers ya. Bagi saya yang paling enjoying itu waktu saya ngabisin waktu bersama customer saya ya. Helping them make the right decision about the product. Menolong mereka untuk menentukan apa sih pilihan terbaik untuk produk ini gitu ya. Kita boleh juga ya, I'm a people person atau bahasa gaulnya extroverted ya. I'm an extroverted person ya. I was always happiest and the most satisfied when I was interacting with someone. Sama alasannya ya, karena dia sales ya, dia itu menunjukkan dia itu memang seneng dengan peran dia yang harus ketemu banyak orang. Gitu. Nah, sesuai ya. Sebenarnya ini kalau misalnya kita jadi HRD ya ini berarti kita oke aja nih nerima orang jadi sales karena memang udah secara experience dia oke ya. Secara personality dia juga enjoy role dia, peran dia ya as a sales ya. Nah, jadi harusnya yang kayak gini lah ya. Kalau kita ditanya kayak oh, apa sih yang kita um, senengin dari pekerjaan kita ya harusnya ya kita jadi kayak gini ya kita sesuaikan. Oh waktu saya jadi ini surveyor di sini-sini ya saya paling senang di saat saya harus dapat dinas lapangan ya saya paling senang gini 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 karena bonusnya gede bukan jangan dibilang gitu ya walaupun memang bonus dinas lapangan itu lebih gede ya tapi nggak usah disampaikan. Oh karena saya bisa ikut andil secara benar-benar aktif daripada saya di kantor doang ya. Yeah, I can be more active ya instead of working in the office only. Yeah, I can be more like dependable ya bisa diandalkan lebih banyak ya when I'm in the field bisa di lapangan gitu ya. Nah, sesuai ya. Oh ini contoh-contoh pertanyaan ya atau jawaban dengan jawabannya ya, itu bisa di screenshot nanti ya atau nanti boleh saya kirimkan juga ke. Oke next ya number 5 ya. Yang nomor 5 itu adalah pertanyaan tipe apa ya? Kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, yang kelima itu adalah what are your strength. Nah, ini enggak karena mungkin enggak ada. Ya. Dari saya ngajarin persiapan wawancara untuk UTBK yang untuk yang mau masuk PTN itu bukan UTBK chassis Polri ya terus kedinasan ya CPNS BUMN ya rata-rata ini ditanyain ya what are your strengths ya pasti selalu ditanya ini karena saya nanya ya kalau menurut saya udah selesai tes itu saya nanya kemarin ditanyain apa aja ini pasti ditanya ya what are your strengths strengths itu kelebihan apa sih kelebihan kamu ya nah jadi kalau misalnya ditanyain kayak gini ya ini gampang ini ya silakan nanti gunakan ekspresi-ekspresi kayak gini nih ya strengths itu banyak ya nih kita bisa bilang oh saya punya kelebihan atau kemampuan yang tinggi di mana di leadership ability kah ya bisa nggak jago nggak memimpin gitu ya communication skills kah gitu ya jago nggak dalam berkomunikasi ya terus apa foreign language kah gitu nah ini saya bilang tadi ya kalau kita punya bisnis English yang bagus ini bisa kita jual oh I'm good at speaking in English speaking in Japanese bla 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 gitu ya. Jadi orang oh ini banyak nih gunanya nih ya untuk dibawa presentasi enak nih orang gitu ya atau dibawa ke lapangan ya kayak anak orang-orang tambang ya nah ketemu sama pekerja luar ini bisa nih gitu ya
Nah, bisa untuk yang free ya. Terus public speaking ya, terus problem solving ini yang bisa dipakai biasanya ya. Time management ya, mengatur waktu, analytical ya, analisis ya, quick to adapt, kemampuan adaptasi ya, terus creative thinking ya, sifat apa kemampuan berpikir yang kreatif ya, terus enjoy learning new things gitu, itu bisa kita gunakan ya. Work in teams ya, dan ini ada kita bisa lihat ini siapa yang profesional. Misalnya yang paling kita berpengaruh apa sih misal? Kalau yang lain-lain itu kan sifatnya biasa aja ya. Kayak disiplin, ambisius, optimis itu orang-orang nggak punya. Ya. Tapi kalau kayak yang tadi ya, foreign language ya, nah itu kan sesuatu yang agak spesial gitu ya. Kalau dia bisa ngomong Inggris nih gitu ya, nah bisa dipakai lah gitu. Ya. Atau kayak leadership itu kan sesuatu yang bukan dari lahir dapatnya ya, sesuatu yang berdasarkan experience ya. Apalagi mungkin ya dari communication juga begitu, public speaking apalagi ya, itu semua masuk ke sesuatu yang spesial. Jadi kalau bisa ditanya strength, bisa lah salah satunya setidaknya kita nyebutin yang berbeda dari yang lain ya. Karena kalau sama aja kayak yang lain kayak ibaratnya kayak nggak ada apa namanya impressionnya, nggak ada yang tinggal, kesannya nggak ada yang tinggal. Nah, itu untuk yang strength ya. Nah, bisa nanti kita gunakan di saat ditanya. Caranya apa gimana, Mister? Kan nggak mungkin saya bilang honest langsung gitu ya. Silakan disampaikan kayak gini ya. I am honest gitu bla bla bla. I am good listener. I am good at multitasking ya. I'm able to adapt to new situation ya. Misalnya kita bilang I am doang langsung aja. I am bla bla bla. M itu biasanya kita gunakan untuk nyebutin sifat kita ya. I am disciplined, I am hardworking, I am good listener gitu misalnya. Kalau can ya kita bisa apa aja. I can speak English, I can speak Chinese, I can speak Japanese. Ya, kita bilangin semua. I can use office, Miss Office gitu ya, Miss Office gitu misalnya. I can use apa misalnya QJs ya bisa. Saya akan disebutkan ya semua aplikasi-aplikasi atau apapun yang kita jadikan skills ya. Nah, waktu misalnya saya mau bilang jago, jago kita bilang I am good at. I am good at ini, I am good at ini gitu ya. Jadi kita bisa gunakan I am, I possess, and I can. Possess ini apa sih misalnya sama dengan have ya. Saya punya apa sih skillnya gitu. I have strong communication skills itu sama dengan I possess strong communication skills ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ya, lawannya ya, what are your weakness? Jadi orang nggak akan nanya kelebihan kita aja. Kita orang bakal nanya yang namanya weakness kita. Nah, ini triknya di sini ya, kalau interview. Kalau untuk yang strength mungkin yang nggak terlalu didengerin kan itu aja. Weakness ya. Gimana kita ngakuin kelemahan kita, tapi kita bisa bikin itu kesannya nggak kelemahan. Gimana sih, misalnya kelemahannya kelemahan doang, masa dibikin kekuatan atau kelebihan? Bisa ya. Nah, itu memang trik kita ya di saat interview. Kita nyebutin kelemahan kita, ya, tapi kita juga tunjukin ternyata kelemahan ini juga nggak pengaruh lagi atau gimana gitu. Ini saya tunjukin aja langsung ya, biar jelas. Nih. Nah, contohnya yang ini ya. I am always working on my communication skills. Ya. Jadi dia bilang, oh ternyata dia itu masih berusaha ya. Working on itu kayak berusaha ya, bukan bekerja. Berusaha untuk nge-handle kemampuan communication dia. Berarti kan communication dia nggak baik ya, kurang bagus gitu. Tapi dia nutupin ya. But I have recently attended a workshop ya where I learned bla bla bla. Tapi akhir-akhir ini saya ikut workshop, ikut pelatihan ini. Nah, jadi kan udah ketutupan tuh ya. Jadi nggak kayak oh dia memang punya kelemahan tapi udah mulai dilatihnya gitu ya. Apalagi ya kelemahannya. Ya sometimes I have apa misalnya nih I have trouble delegating tasks. Kadang saya kesulitan ya ngatur tugas-tugas untuk kerjaan gitu ya. Nah, langsung dibikinnya ya. I have recently attended a session to learn effective delegation skills. Ditutupnya lagi. Oh, ternyata dia udah ngikutin kursus atau sesi untuk mempelajari gimana sih yang ngadapin trouble yang tadi. Gitu. Nah, jadi walaupun kita harus bersikap nunjukin apa weakness kita juga harus tutupin apa sih effort kita nutupinnya apa sih gitu. Jangan oh, mentang-mentang kita udah memang kita mau jadi jujur nih ya kita bilang kita nggak bagus di communication tapi kita nggak tunjukin ya usaha kita untuk memperbaiki itu. Nah, jadi kita harus tunjukin ya contohnya kayak gini ya kalau untuk weakness hindari kita bilang apa ya ibaratnya jangan yang jelek-jelek banget deh contohnya lazy ya saya orangnya mageran jangan ya
Kan anak zaman sekarang sering gitu ya, kayak orang yang mageran atau mental illness dan lain gitu. Kalau bisa itu nggak usah disebutin, ya. Kayak overthinking ini ya mungkin bisa, tapi dikasih but ya. But now I started to maintain my thought ya. Aku mulai maintain pikiranku gitu ya. Mulai ikut kelas ini kelas itu ya. Atau misalnya kalau saya ya, kalau setiap saya interview, kalau kita apa sih? Kalau saya orangnya perfeksionis ya bilang. Ya. Kan perfeksionis itu bingung ya. Ini perfeksionis itu baik atau enggak sih? Ya kalau saya kalau interview bakal gitu saya biasanya. What is your weakness? My weakness is I'm a perfectionist and sometimes I feel everything is difficult because it's not perfect yet. Gitu. Saya bilang gitu ya. Saya orangnya perfeksionis gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya saya kerja, kadang saya kesulitan karena menurut saya belum perfect. Gitu. Jadi orang mikir, ini orang sebenarnya weakness atau strength sih gitu ya. Cari kelemahan-kelemahan yang kesannya nggak lemah-lemah banget itu. Ibaratnya nggak nyusahin lah. Contohnya kayak perfeksionis tadi atau too fokus, orangnya terlalu fokus ya. Bisa juga. Kan itu sebenarnya baik juga gitu ya kan. Apalagi too ambisius mungkin ya. Nah, ini ibaratnya dia punya dua sisi. Jangan yang memang 100% jelek gitu ya. Contohnya kayak sensitif ini ya. Ini kan jelek nih ya. Nanti dibawa ke lapangan dia malah ngambekan atau nggak bisa diajak kerjasama atau nggak kuat ya. Ketemu orang yang wataknya keras. Nah, that's why ya. Jadi sesuaikan dengan kepribadian kita kan kepribadian kita tuh beragam-agam nih. Silakan mana sih yang nggak 100% jelek ada sisi baiknya gitu ya. Nah, dislike pressure ini jangan nih ya. Ini contohnya kayak kita nggak bisa tekanan. Yang namanya kerja ya harus ada tekanan dong. Ya, apalagi ya silakan itu disesuaikan ya. Jadi when it comes to weakness, ya di saat kita berbicara tentang weakness, ya jangan don't talk about pure weakness. Ya maksud pure weakness itu ya tadi ya walaupun kita ditanya tentang weakness jangan terlalu oh ini orang memang nggak baik nih di sini-sini gitu ya. Nah, coba nih contohnya ya. Oh, kita lihat dibaca di sini ya, yang pendeknya aja. I had troubles in the past with planning and prioritization. Ya, dia nggak jago buat perencanaan, dia nggak jago buat prioritas kerja. Ya, nah akhirnya I started using a pocket planner. Nah, akhirnya bisa dia gunakan bantuan yaitu pocket planner gitu. Ya berarti kan udah selesai masalahnya. Ya, jadi kalau bisa nyebutin kelemahan atau masalah yang sebenarnya udah kelar gitu. Ya, jangan sesuatu yang belum kita kelarkan gitu. Nanti malah ditanya lagi. Jadi kira-kira gimana nih handle ini gitu. Ya, contoh lagi nih ya. I might need to learn how to be more flexible ya when things are not going according to plan ya. Biasanya ini orang-orang lapangan ya. Nah, saya belajar gimana sih harus jadi fleksibel di saat keadaan nggak sesuai dengan rencana ya. Tapi ditutupnya kan, this is something I'm working on at the moment ya. Tapi ini sesuatu yang sedang saya latih sekarang. Jadi jangan kesannya ya kita pasrah gitu aja dengan keadaan kita. Gitu. Clear ya? Nah, itu dia untuk yang weakness ya. Kita juga bisa lihat di sini nih ya. I've never been very comfortable with public speaking. Dia ngaku dia nggak suka public speaking ya. Nah, jadi gimana caranya ya? I asked my previous employer if I could enroll in a speak workshop. Oh, karena dia tahu dia nggak bagus public speaking ya, dia minta digabungin ke workshop speech ya, speech atau pidato atau untuk public speaking ya. Dan akhirnya dia berhasil ya. Akhirnya dia bisa menghandle-nya ya. Terus akhirnya dia dikasih kesempatan untuk presentasi gitu ya. I still don't love it, but no one else can tell gitu. Ya, sama kayak gitu ya. Ada orang yang sebenarnya nggak suka, tapi dia bisa, dia kompeten. Nah, itu ada ya. Ya sama seperti pengalaman saya ya. Dulu waktu saya masih menjadi land surveyor, teman saya nggak suka bekerja seperti itu, tapi dia jago ya. That's why ya dia tetap dipakai gitu ya. Jadi silakan di saat kita ditanya tentang weakness, kelemahan kita, sampaikan weakness yang udah kita cari solusinya ya. Jangan weakness yang kita belum tahu solusinya. Clear ya? Untuk poin ke yang 6. Oke, next ya. Nah, tell me about a difficult situation you have faced. Nah, ini juga sering ditanyain. Ini paling sering ditanyain ya. Kalau orang yang ada experience enak, yang fresh graduate mungkin dia harus pandai-pandai lah ya. Apalagi kalau misalnya dulu dia mahasiswa cuma kupu-kupu ya, kuliah pulang ya, nggak ada organisasi, nggak ada magang dan lain-lain. Nah, itu bakal sulit karena nggak ada kesulitan menarik di hidup dia yang bisa diceritakan. Kesulitan saya ya saya waktu itu telat kampus terus saya gini-gini. Itu kan nggak bagus diceritain ya. Kalau ini kan enak ya. In my last job, I sometimes had to find answers to IT questions. Nah, oke. Jadi
di pekerjaan sebelumnya saya harus dapat masalah atau pertanyaan sesuai tentang bidang IT gitu. Nah, dia ngapain setelah itu ya? Dia mencari jawaban di internet ya. I would often go on the internet ya and look for blogs on the topic I need to learn about. Ditunjukin ya. Saya gimana sih kalau dapat masalah itu saya ngapain dulu. Nah, ya. I enjoy learning new things, so research is actually one of my hobbies ya. Saya suka belajar yang baru, jadi riset atau penelitian adalah salah satu hobi saya. Nah, kan enak ya denger ya. Ini orang dikasih tantangan any challenge about IT question, but he doesn't think that it's burden. Dia nggak ngerasa itu sebuah beban. Instead dia merasa itu sebuah. Nah, berarti kan bagus nih ya. Berarti nanti interviewer ngerasa ini orang nggak akan merasa tersiksa salah di pekerjaannya ya. Nah, terus juga kayak gini ya. I have faced number of difficult situation ya. Ya, but the one that comes to mind now is apa gitu ya. Nah, I was able to deal with it bla 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 gitu. Gimana ngapain aja ya. Nah, jadi kita jelaskan. Kita dulu pernah dapat masalah apa aja. Terus kita menyelesaikannya gimana ya. Nah, jadi bisa kita jelaskan in English for my colleague sometimes. Ya, itu bisa juga ya. Saya adalah seorang perfeksionis ya. Kadang saya terlalu keras sama diri saya atau sama rekan kerja saya. Gitu. Oke, nah ini dia untuk yang about situation. Ya, what does the interviewer want to see within us? Apa yang mau dilihat interviewer itu dalam diri kita? Adalah gimana kita kemampuan kita membuat adalah gimana kita memainkan peran kita di suatu jabatan, ya, di suatu instansi, ya untuk digunakan ya untuk menciptakan keputusan yang bakal menyelesaikan sebuah masalah. Jadi jangan cuma kayak kesana kita kerja-kerja doang, ada masalah kita nggak bisa ikut andil untuk menyelesaikannya. Ya kan ada orang ya kerja 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 doang, ya udah gitu doang, nggak ada ibaratnya nggak ada drama lah di hidupnya gitu ya, nggak ada yang bisa di number seven. Nah, ini pertanyaan sering nih ya. Biasanya udah kalau interviewer udah mau selesai ini dia nanya ini ya. Where do you see yourself in 3 to 5 years from now? Kira-kira 3 sampai 5 tahun dari sekarang kamu udah gimana sih? Itulah ya kalau dia dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kayak gini ya, they want to see how good we are at planning something. Mereka mau lihat berapa bagus sih ini orang membuat rencana, berapa realistiskah dia buat rencana. Jadi yang namanya rencana boleh ya. Memang kita oh, terserah saya dong mau mimpi apa aja, terserah saya dong saya mau ngapain aja gitu. Tapi logik nggak? Ya? Logik nggak? Dia itu eh, apa rencana dia untuk mencapai itu logik nggak masuk nggak ke sesuatu yang mungkin terjadi. Gitu. Nah ini contohnya ya. Kalau misalnya ditanya yang kayak gitu, silakan ekspresi yang kayak gini digunakan ya. Kirim. Nah, contoh ya kita ini ya. I want to further my career in psychotherapy as a apa gitu ya. Misalnya dia kerja di bagian fisioterapi ya. Langsung kita bilang, saya mau lebih jauh ya, mencapai lebih jauh atau memperpanjang karir saya di dunia ini sebagai apa, as a apa gitu ya. Nah, terus apalagi ya. Kalau misalnya interview itu lebih baik kalau kita jawabannya kayak gini nih ya. I believe your company gitu. Jadi semua jawaban kita itu bersangkut paut dengan perusahaan itu. Jadi seolah-olah kayak kita itu memang committed gitu, kayak bener-bener nganggap ini inilah ya ladang saya meluangkan diri saya gitu. Contoh gini ya. I believe your company is an important player in its industry and with my ini my experience I want to get better bla 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 atau I want to make ini in the future gitu ya, atau I want to take a part in your newest atau your best product in the future gitu kan bisa ya, misalnya dia memang menciptakan produk gitu. Jadi kita sebutin goals kita tuh apa aja sih yang logis gitu. Boleh kita lihat contohnya di jawaban yang tadi ya. Gimana sih jawaban mereka? Apakah realistis? Apakah sifatnya kayak hayal gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyampaikannya kayak nggak logis dianggap ngayal. Nih, contoh ya.
although it is hard to predict the future, ya dia bilang ya, walaupun kesana sulit untuk memprediksi masa depan. Ya, I certainly believe that I will become a very good financial consultant. Saya percaya nanti saya bakal jadi konsultan keuangan yang baik gitu. I believe that my abilities will allow me to excel the point that I can take other as a portfolio manager. Dia bilang ya, kalau kemampuan dia ya bakal mempercepat itu ya dan bakal membantu dia untuk dapatin kesempatan-kesempatan lain untuk menjadi portfolio manager gitu. And possibly even higher ya, bahkan lebih tinggi. Gitu. Oke. Okay? Nah, apalagi contohnya ya. In 5 years, I see myself as valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager. Nah, kalau jawaban yang kayak dua ketiga ini, ya ini masih sifatnya kayak mimpi kita doang. Kita belum menunjukin effort kita gimana sih gitu. Ya, contohnya kayak gini ya. Kalau misalnya saya perbaiki ya. My goal is to become a lead in 5 years. Mimpi saya mau jadi pimpinan dalam 5 tahun ya. Although not everyone gets promoted to this level ya, walaupun gak semua orang bisa dipromosikan ke sini ya. I believe I can achieve this goal through hard work. Nah, kan gak cukup ya. I believe I can achieve this goal through hard work. Aku yakin ya, aku bisa mencapai tujuan kelas ini ya dengan kerja keras. Kita sebutin ya. For example, now I'm taking course in this blah 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 so that I can get the best communication skills gitu ya. I take this speech course gitu. Atau for example, I always finish my work bla 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 gitu. Kita tunjukin apa sih bukti atau effort kita memang nyata ya untuk untuk sampai ke tujuan kita itu ya. Jadi goals without plan means nothing kalau di interview ya. Nah, jadi silakan show them your goals, sampaikan goalsnya, sampaikan juga metodenya gimana. Oke, okay? Nah terus kita lanjutkan. Oke ya, nah number 9 ya, ini pertanyaan pamungkas biasanya. Why should we hire you? Kenapa saya harus terima kamu? Ya, kenapa? Apa alasannya? Gitu. Ya, langsung ini kita ibaratnya kita bikin kesimpulan ya. Kita jawabnya dengan tadi strength kita apa aja dan experience kita. Ini contohnya ya. I'm a fast learner. I had to learn a totally new operating system in my last job ya. And I was up and running within a couple of weeks gitu. Ya. Nah, I am a fast learner ya. Jadi dia ceritain aku nih orangnya pembelajar yang cepat. Ya buktinya apa? Sebelumnya saya harus bekerja ya di perusahaan yang sistemnya semuanya baru ya. Tapi dia bisa ya dalam beberapa minggu dia bisa mempelajari itu. Nah, jadi kita sebutkan strength kita juga sebutkan ya buktinya apa experience kita di sebelumnya. Oke. Okay? Nah, lanjut ya. You require someone who can perform a wide range of administration duties. Nih orang pintar juga nih. Jadi kadang kan dibikin ya di dalam job vacancy itu di dalam pekerjaan itu. Requirement-nya apa sih? Orang-orang seperti apa sih? Nah kita bisa gunakan itu. You need someone who can work online misalnya. You need someone who can work flexible gitu. Dan kita bisa bilang ya, I have a track record atau I have the track record of trying out apa gitu di different tasks eventually and successfully ya. Saya punya catatan kerjaan ya kalau saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda secara efisien dan secara bisa sampai berhasil gitu ya. Bisa kita bilang ya, you require someone who can work online misalnya. Kamu butuh orang yang bisa bekerja online ya. I have a track record of working in online shop misalnya working on online project ya. For example ya as a videographer freelance misalnya gitu. Ya bisa kita bilangin gitu ya. Sudah sampaikan kemampuan dan juga buktinya. Oke. Okay? Atau boleh yang ketiga ya, I have the right combination of skills and experience for this job. Nah, sama. Jadi kita kalau bisa ngejawab itu berhubungan dengan jobnya, berhubungan dengan company-nya, ya. Walaupun kita memang harus flexing ya, kita harus pamer-pamerin diri kita, kemampuan kita. Ya bikin make a connection ya, create a connection between you and the company. Ciptakan hubungan yang bakal menguntungkan antara you dan company itu, ya. Jadi walaupun dia, oh saya tak cum laude dari UGM, saya dulu mau menangkan ini, saya pernah magang di sini. Tapi kalau nggak ada connection to the company ya it's nothing ya it's useless gitu nggak ada artinya ya jadi kalaupun memang kita ada prestasi ini itu kalau misalnya memang nggak ada hubungannya sama company-nya it's nothing oke okay. Jadi contohnya ya pas sama experience dulu saya pernah
lihat ya, pernah saya lihat orang dia protes, dia tuh S1 dan dia punya prestasi sana sini, tapi dia dikalahkan sama bapak-bapak yang cuma lulusan SMK. Ya setelah dilihat ya, setelah interview itu bapak-bapak itu ya pinter jawabnya. Ya dia punya experience dan skills dan itu dia sambungin dengan company-nya itu. Jadi bukan modal prestasi doang, tapi nggak ada yang bisa menguntungkan dengan perusahaan. Ya namanya perusahaan kan dia nyari keuntungan juga. Ini ngerjain orang ini bisa bawa keuntungan nggak atau malah rugi gitu. Ini contohnya ya. I also bring the additional quality of strong analytical and problem solving. Ya, saya punya tambahan kemampuan seperti eh, kemampuan ya analisis dan problem solving ya. As shown by my introduction of more efficient work ya. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam pekerjaan saya ya sebelumnya di MBC Company itu ya. Jadi disampaikan saya ini bagus, buktinya ini dan kemudian oke. Nah, itu dia untuk yang job interview. Tidak ada 9 ya. Ada 9 pertanyaan yang paling umum. Nah, dan itu sudah saya sampaikan juga ya. Em, apa aja tadi ya? Tell me about yourself ya tentang diri kita. Silakan disampaikan perkenalan singkatnya dan experience-nya. Singkat aja, jangan detail-detail ya. Kalau misalnya cuma experience ya sampaikan di mana dan berapa lama ya untuk pekerjaan nanti ya. Yang kedua ya, why did you leave your previous job? Ya ini sampaikan ya, kenapa kita ninggalin pekerjaan sebelumnya dan kenapa kita mau join ke company ini ya. I have given the information ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Sampaikan ya. Walaupun memang tujuannya untuk uang dan gaji, jangan itu dijadikan jawaban ya. Karena itu ya nggak baik ya kesannya untuk interviewer gitu ya. Lanjut, what are you currently doing ya? Nah, ini apa yang kita lakukan sekarang? Walaupun nanti kesannya memang nganggur, ya silakan dijawab dengan profesional ya. Kayak gini ya, ya tadi kan udah saya jelasin ya. Kalau dia nganggur gimana bahasanya? Kalau memang dia ada kegiatan gimana bahasanya? Ya. Yang kedua ya, why do you find bla 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 being sales gitu? Ya silakan. Dia menunjukkan benar nggak kita kerjanya sesuai role tadi. Jadi jelaskan apa sih yang menyenangkan waktu kita kerja sebagai ini. Kita jelaskan kita biasanya ngapain, apa yang menyenangkan gitu. Jadi ketahuan kita beneran kerja nggak dulu gitu. Ya. Selanjutnya 5 ya. Nah ini sama 5 dan 6 sampaikan kemampuan kita ya. Kalau untuk kelebihan bisa lah semuanya ya. Kalau untuk kelemahan sampaikan kelemahan yang udah ada solusinya. Jangan kelemahan yang nggak ada solusinya ya. Number 7 ya difficult situation ya seperti saya bilang tadi, jelaskan apa sih ya kesulitan yang pernah kita hadapi and how did you face the difficulty ya gimana kita menyelesaikan masalahnya. Ya itu udah kelihatan kemampuan kita di sana. Nah ini ya where do you see yourself in 3 to 5 years from now ya kemampuan kita untuk planning kan itu karena butuh ya bukan cuma hayal doang ya kita butuh kemampuan planning dan terakhir tadi ya why should we hire you gabungkan tadi ya our strengths dan gabungkan juga tadi yang namanya experience kita oke. Nah oke ya, saya rasa cukup ya untuk kelas English kita hari ini ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup ya, atau boleh nanti di tanyakan langsung ke sistem kita. Oke, oke, I think that's all ya for today ya. Thank you for having me. Sorry for any mistake and see you next time. Oke.